Ya, sudah mulai Pak. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sehat wabarakatuh. dan bahagia. Selamat pagi Pak Asal, selamat pagi Bu Dewi. Selamat Gimana pagi. kabarnya? Ya, alhamdulillah kita hari ini bertemu dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual sebagai bentuk penerapan modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Namun sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berkenalan dulu. Mohon izin, saya perkenalan. Nama saya Abdul Mohed dari SD Negeri Konang 4, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Berperan sebagai supervisor di kegiatan ini. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Quraisyin Saleh dari SMA Negeri 4 Pamekasan. Dalam kesempatan ini berperan sebagai coach. Dan saya sebagai kucinya Abdul Ketimul Azal dari SMP Negeri 8 Pamekasan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Bu Dewi sebagai coach, kemudian Pak Asal sebagai coach. Kegiatan coaching pada pagi hari ini, tentunya ini saya lebih ke bagaimana nanti terkait dengan beberapa hal persiapan di dalam melaksanakan kegiatan coaching. Nah, sebagai supervisor, saya nanti akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, siklus pertama adalah siklus pra-observasi atau pra-supervisi yang akan saya laksanakan bersama Bu Dewi sebagai coach. Kemudian di siklus kedua, itu pelaksanaan supervisi, yaitu antara coach Bu Dewi bersama Kuci, yaitu Pak Asal. Kemudian siklus yang ketiga nanti kembali lagi antara supervisor dengan coach, saya bersama Bu Dewi. Demikian skenario kegiatan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya mohon izin bersama Coach Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi, sudah siap? Siap, Pak. Untuk coachingnya bisa menyiapkan diri. Ya. Siap. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Mohed. Semoga sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk bersama-sama melakukan kegiatan pra-supervisi. Nah, siap. Jadi sesuai dengan perencanaan kita hari ini, kita akan membahas beberapa hal, maksud saya sebelum Bu Dewi melakukan kegiatan coaching. Utamanya terkait dengan beberapa penilaian yang nanti akan menjadi instrumen atau pengamatan saya terhadap kegiatan supervisi yang akan Ibu lakukan. Nah, di antaranya terkait dengan coaching, yang pertama adalah prinsip coaching. Di prinsipnya bagaimana Ibu nanti melakukan kegiatan percakapan kucing dengan kucingnya. Di antaranya adalah kemitraan. Kemitraan itu kesejajaran Ibu dengan kucingnya. Kemudian bagaimana proses coaching itu dilakukan secara kreatif, dan tentunya juga bagaimana Ibu nanti memaksimalkan potensi dari kucing.
Itu prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seorang coach. Selain itu, Bu Dewi sebagai coach nanti harus memiliki keterampilan coaching. Di antaranya yang pertama mampu menjadi pendengar yang aktif. Jadi mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian yang kedua, hadir sepenuhnya tentunya Bu Dewi, mengikuti kegiatan coaching itu dengan sepenuh hati, karena itu merupakan proses interaktif antara coach dengan coachee. Jadi nanti pastinya coach itu bisa memberdayakan, memberikan, nah ini keterampilan coachee yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu menggali ide-ide atau memecahkan solusi yang dialami oleh coachingnya secara mandiri. Artinya bagaimana coach itu bisa memberdayakan, mendorong dengan keterampilan-keterampilan coaching yang dimaksud tadi. Begitu Bu Dewi, harapan kami dari instrumen atau indikator penilaian yang akan kita gunakan. Baik, mohon izin juga Bu Dewi sebelum dilaksanakan, kalau sudah dipahami, saya sudah paham Pak. Ya. Ingin menanyakan beberapa hal ya sebelum dimulai pelaksanaan coaching. Nah, nanti Bu Dewi ingin mengembangkan keterampilan coaching apa saja yang mau dilaksanakan, keterampilan coaching yang mau dikembangkan, yang mau dilaksanakan Bu Dewi? Ada ini Pak, mendengar aktif Pak. Mendengar aktif. Ya. Adakah lagi Bu Dewi? Bertanya berbobot dari hasil mendengar itu Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan aktif. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nanti saya mengulangi lagi. Jadi keterampilan coaching yang mau dikembangkan pada proses coaching nanti adalah yang pertama, mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dari proses itu mendengarkan aktif tadi ya Bu Dewi, begitu? Iya Pak. Nah, mungkin saya izin tanya kembali, tanya lanjutan, dari dua ini mana yang lebih khusus, lebih spesifik yang mau saya amati nanti? Yang mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya Bu Dewi. Iya. Baik, mendengarkan aktif. Terima kasih Bu Dewi. Nanti kegiatan coaching ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Saya sudah mencatat beberapa hal yang menjadi prinsip pengamatan saya. Terakhir Bu Dewi, nah indikator yang diharapkan oleh Bu Dewi dari pelaksanaan coaching nanti, apa yang mungkin yang ingin dikembangkan secara umum nanti dari kegiatan coaching itu Bu Dewi? Saya ingin yang secara spesifik dalam mendengarkan aktif itu terutama untuk lepas dari asumsi gitu Pak. Iya. Lepas dari melabel dan berasosiasi gitu. Jadi tidak buru-buru gitu. Jadi benar-benar mendengarkan dulu versi atau pandangan dari coaching. Baik Bu Dewi, terima kasih. Artinya indikator keberhasilan sesuai dengan harapan Bu Dewi, kalau boleh saya rangkum, artinya Bu Dewi nanti sebagai coach bisa menerapkan proses coaching itu dengan baik dan benar, tentunya menggunakan alur tirta. Jangan lupa nanti tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dari proses itu tadi tidak
mengandung asumsi dan sebagainya itu, bagaimana nanti harapan dari Bu Dewi, bagaimana anak-anak itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pastinya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan dari kunci itu nanti. Sehingga dengan demikian proses coaching itu bisa bermanfaat bagi kita bersama. Demikian Bu Dewi, terima kasih sudah mendapatkan gambaran dari kegiatan pra-observasi ini atau pra-supervisi ini. Siap, Terima Pak. kasih Bu Dewi, selamat Sama-sama Pak Muhid. kegiatan supervisi atau kegiatan observasi di kelas Bu Dewi. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Akhiri untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya lanjutkan ya Bapak. Iya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Pak Azal, apa kabar Pak Azal? Alhamdulillah, kabar baik. Ini lagi senang saya. Kalau tadi lagi susah. Oh, kenapa susah nih Pak Azal? Itu Bu, selepas saya ngajar jam pertama sampai jam kedua itu di kelas 7E. Kenapa Pak? Saya itu mumet melihat murid saya. Saya ajak diskusi, saya ajak untuk presentasi, itu susah sekali. Jadi Pak Azal mumet nih tadi jam sebelum ini gitu ya Pak Azal ya? Jam 1 dan 2 tadi Bu. Jadi dan 2 tadi. Karena siswanya susah untuk diajak diskusi dan presentasi ya Pak? Betul Bu. Boleh ceritakan lebih detail Pak, situasinya seperti apa Pak? Begini Bu, tadi itu kan saya pas kebetulan ngajar tentang ekologi. Terus anak-anak saya ajak untuk melakukan observasi atau pengamatan lingkungan dan mengerjakan LKPD. Setelah itu saya minta salah satu kelompok untuk presentasi gitu ya. Pada saat presentasi ini ternyata hanya 1 orang yang mau bicara, padahal kan anggota kelompoknya ada 5 orang. Kemudian pada saat diminta untuk bertanya, juga nggak ada yang tanya peserta yang itu Bu. Oh gitu Pak, ya. Apa yang salah ini gitu saya. Jadi presentasinya kurang berjalan dengan baik karena proses diskusinya kurang begitu bagus juga Bu. Yang tanya satu kelas itu kan ada sekitar 28 siswa, hanya 1 atau 2 anak saja. Itu saja yang tanya. Begini Pak Azal. Jadi dari ceritanya Pak Azal tadi, Pak Azal sudah lakukan kegiatan dengan memulai dengan observasi dulu ya Pak ya, mengajak anak observasi, kemudian bekerja sesuai LKPD, baru mereka mempresentasikan ya Pak ya, mempresentasikan hasil pengamatan mereka, kemudian atau hasil diskusi mereka sesuai dengan panduan di LKPD ya Pak ya. Benar. Kemudian ternyata aktivitasnya hanya itu saja Pak, jadi 1-2 orang nih yang ini ya Pak ya. Dalam pengalaman Pak Azal, mengajak anak untuk diskusi presentasi ini, kemampuan Pak Azal untuk melibatkan mereka untuk hal ini sampai di skala berapa Pak? Kalau presentasi keberhasilannya gitu Pak? Kayaknya masih 5 Bu. Oh masih 5 ya Pak Azal ya. Indikatornya apa Pak Azal? Kenapa? Yang ini indikatornya hanya 2 orang dari 28 siswa yang bertanya. Kemudian yang melakukan presentasi itu hanya 1 orang tiap kelompok. Ya. Belum sampai separuhnya. Belum semuanya. Iya. Belum semuanya Pak Azal. Jadi harapannya dari diskusi kita kali ini Pak Azal berharap kemampuan dari Pak Azal untuk mengajak siswanya lebih aktif berdiskusi dan melakukan presentasi dengan baik
Itu sampai skala berapa Pak Azal? Dari 5 tadi Pak Azal. Saya inginnya 8,5. Boleh tahu kenapa ada setengahnya Pak Azal? Iya. Karena 8,5 itu merupakan batas minimal ketuntasan minimal, Bu. Oke. Oh begitu ya Pak Azal ya. Jadi ketuntasan minimal dari kelas itu 8,5, jadi Pak Azal pakailah yang ini. Iya. Pak Azal, ada rencana enggak Pak Azal kalau berdasarkan pengalaman yang Pak Azal sudah lakukan dengan model seperti itu, ternyata masih 1-2, ada enggak Pak Azal ide yang bisa Pak Azal lakukan nih? Iya begini, kalau misalnya saya lihat tadi itu, ini kan saya ngajar kelas 7 ya. Baru tahun ini saya ngajar di kelas 7. Sebelum-sebelumnya saya ngajar di kelas 8 dan 9 sih. Nah, di kelas 7 ternyata kondisinya seperti ini. Maka saya berpikir begini sekarang. Berdasarkan pengalaman saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Bagaimana kalau nanti saya terapkan kepada kelas 7? Misalnya, saya akan mencoba untuk memotivasi anak agar tiap kelompok itu mau semuanya presentasi, berbagi peran, berbagi bahan untuk disampaikan. Kemudian saya nanti akan berusaha seperti saya ngajari kelas 8 dan kelas 9 bagaimana supaya anak-anak itu mau mengungkapkan pertanyaan atau idenya gitu. Biasanya dengan cara saya minta anak-anak itu untuk mencatat dulu pertanyaannya gitu. Jadi tidak langsung sekaligus anak-anak membuat pertanyaan begitu Bu. Jadi saya suruh catat dulu. Mungkin seperti itu nanti akan saya coba ya. Jadi ada 2 hal yang Pak Azal tadi sampaikan ya, kalau saya konfirmasi ya Pak Azal, ada coba untuk meningkatkan motivasi mereka dengan berbagi peran dan berbagi bahan diskusi, gitu ya Pak ya. Kemudian ada agar anak tidak terkesan buru-buru, ini sepertinya Pak Azal ya, ide berbagi idenya atau pertanyaannya itu dicatat dulu. Betul. Nah, gitu ya Pak Azal. Jadi rencananya ke sana Pak Azal. Bagaimana Pak Azal melakukannya secara lebih detail agar harapannya Pak Azal untuk mencapai kemampuan sampai 8,5 tadi tercapai Pak Azal? Iya. Jadi selain itu mungkin saya perlu pendekatan secara khusus pada anak-anak supaya anak-anak ini tidak malu atau takut lagi Bu ya. Selain 2 hal itu mungkin saya perlu pendekatan juga kepada anak-anak supaya mereka itu merasa lebih enjoy, terus merasa lebih nyaman mengungkapkan kalimat-kalimat pertanyaan itu. Jadi selain ada kesempatan untuk menuliskan ide dan mencatat dulu pertanyaannya, Pak Azal akan melakukan kegiatan dengan pendekatan yang khusus kepada siswa. Kalau boleh dalam ini saya kira-kira seperti duduk bersama, menanya kabar, begitu Pak Azal? Betul. Apakah seperti itu? Oke. Bisa seperti itu ya Pak Azal? Atau ada ide lain Pak Azal? Mungkin pendekatan yang bisa jadi saya dapat ilmunya nih dari Pak Azal justru. Kalau saya biasanya kalau kelas 8 kelas 9 itu pendekatannya adalah secara personal. Jadi mereka saya ajak bicara tentang satu hal sehingga mereka itu merasa lebih nyaman belajar di dalam kelas, tidak merasa canggung atau merasa malu dengan saya. Jadi Pak Azal, ini rencana yang sudah Pak Azal sudah siapkan seperti ini, apa hal-hal yang perlu Pak Azal menurut Pak Azal perhatikan agar tingkat ketercapaiannya sesuai dengan harapannya yang Pak Azal siapkan. Jadi bagaimana Pak Azal memastikannya gitu? Ya itu tadi yang pertama saya akan meminta pada setiap kelompok itu untuk berbagi peran, kemudian saya akan meminta anak-anak untuk membuat pertanyaan dalam bentuk tertulis dulu, kemudian yang kedua mungkin saya perlu
mengadakan pendekatan-pendekatan personal sebelum pembelajaran itu dimulai. Oke, jadi itu akan menjadi bagian-bagian dari perencanaannya Pak Azal ya. Jadi minta mereka untuk berbagi peran dulu. Jadi ini menjadi detailnya sekaligus ya Pak Azal ya. Kemudian berbagi peran, mencatat dulu pertanyaan dan idenya, dan kemudian sebelum memulai pembelajaran Pak Azal akan melakukan pendekatan secara khusus ya Pak Azal. Dalam hal ini Pak Azal, apakah Pak Azal perlu bantuan atau support dari pihak lain, misalnya rekan guru atau yang lainnya, dan mungkin ada bahan-bahan bantuan yang Pak Azal bisa gunakan? Iya, jadi saya akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan teman-teman guru, teman guru sejawat tentunya yang sama-sama mengajar di kelas 7. Terus saya akan minta mereka berbagi praktik baiknya dalam hal yang sama seperti saya, sehingga nanti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik, lebih efektif. Jadi kaitan ini yang bisa bantu saya kayaknya rekan sejawat Bu yang juga mengajar di kelas 7 itu. Oke, berarti Pak Azal nanti akan berkoordinasi dengan rekan sejawat sekaligus meminta sharing dari praktek baik mereka sehingga nambah idenya Pak Azal untuk persiapan lebih matang dalam diskusi presentasi ini ya Pak Azal ya. Betul. Peningkatan yang ini. Pak Azal, dari rencana Pak Azal yang tadi menyiapkan bahan diskusi agar mereka berusaha berbagi peran, kemudian instruksi-instruksi untuk mereka mencatat dan sebagainya, dan koordinasi dengan teman sejawat, rencananya Pak Azal akan laksanakan kapan Pak Azal? Saya ini sebentar lagi akan mengajar di kelas 7C Bu. Jadi akan langsung saya coba di kelas 7C. Langsung dicoba ya Pak Azal. Saya kembali mengkonfirmasi nanti yang rencana untuk koordinasi dengan ininya Pak Azal. Langsung saat ini setelah selesai dengan Bu Dewi. Oh iya. Teman. Berarti setelah ngobrol dengan saya nanti koordinasi dengan teman-teman ya Pak Azal ya. Pak Azal, ada enggak hal lain yang mungkin Pak Azal prediksi untuk ini Pak Azal, prediksikan untuk kemungkinan plan A, plan B, atau berdasarkan ke kendala yang mungkin ada Pak Azal? Ya, kalau misalnya yang dalam kemampuan bertanya Bu ya, kalau misalnya anak-anak diminta untuk menjawab, untuk menulis pertanyaan dulu masih belum berhasil, mungkin langkah berikutnya saya akan minta mereka untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku. Saya saja pertanyaan yang ada di buku itu. Jadi ini Pak Azal kalau berdasarkan LKPD dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di menuliskan dulu pertanyaan dan menuliskan ide mereka atas jawaban ini. Kalau kemudian ini tidak sesuai dengan rencananya, mungkin akan memanfaatkan buku paket ya Pak Azal. Pertanyaan yang ada di buku paket untuk kemudian dibantu dijawab berdasarkan hasil diskusi mereka gitu ya Pak Azal ya. Betul. Oke. Pak Azal, berarti kita nanti akan ketemu lagi Pak Azal. Kalau kemudian tindak lanjut yang Pak Azal lakukan ini kan awalnya di kelas 7 tadi ya. Ya, kemudian ini kemudian akan dicoba di 7C. Itu kemudian hasilnya seperti apa perubahan dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Azal dan rencana Pak Azal tadi akan kita koordinasikan dan kita obrolin lagi ya Pak Azal di kesempatan yang lain Pak Azal ya. Oke, siapa tahu justru saya dapat ide lebih banyak lagi dari Pak Azal nih. Oke. Terima kasih Pak Azal sudah mau berbagi, dan ini bagaimana Pak Azal setelah Terima kasih Bu Dewi. Setelah saya bicara dengan Bu Dewi, perasaan saya menjadi sedikit plong ini yang tadi sudah jengkel sebetulnya melihat anak-anak itu. Maka setelah bicara dengan Bu Dewi ini menjadi lebih plong karena ada titik temu yang saya dapatkan gitu ya. Kira-kira nanti akan saya coba, mudah-mudahan berhasil. Kita doakan berhasil ya Pak Azal ya. Semangat Amin. Pak Azal, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Sampai jumpa nanti ya.
Ya Pak, siap, saya tunggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Azal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah Pak Muhed. Baik Bu Dewi dan Pak Asal, terima kasih. Luar biasa sekali proses coachingnya. Saya mengikuti dengan seksama dan mencatat beberapa hal dari pelaksanaan kegiatan coaching tadi. Terima kasih Bu Dewi. Sekarang kita memasuki siklus yang ketiga, yaitu terkait dengan kegiatan pasca supervisi. Artinya kegiatan ketika Bu Dewi sudah selesai melaksanakan kegiatan supervisi bersama Uci. Saya sudah mencatat beberapa hal. Nah, mohon izin saya ingin tahu langsung dari Bu Dewi tentang beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi pada kegiatan coaching bersama coachingnya. Boleh diceritakan ke saya, Bu Dewi? Ya Pak, terima kasih. Yang pertama, saya merasa menurut pandangan saya, alur Tirta sudah berjalan, ya Pak ya. Kemudian ke kompetensi inti coaching saya yang ingin saya tingkatkan, mendengar aktif itu, saya sedikit ragu Pak Muhed. Ya. Saya sedikit ragu. Saya tadi hampir terjebak, hampir terjebak. Mempersepsi kondisi Pak Azal, pendapatnya Pak Azal gitu. Sebenarnya dengan tujuan mengkonfirmasi, tapi kata-kata saya bisa jadi terjebak ke mempersepsi kondisinya Pak Azal dalam situasi kelasnya. Ya, dalam situasi kelasnya gitu. Itu yang saya rasakan Pak Muhed. Jadi keterampilan kompetensi mendengarkan aktif saya belum sepenuhnya berhasil di bagian ini Pak. Untuk bertanya berdasarkan mendengarkan, saya sudah cukup baik menurut saya itu Pak. Terima kasih Pak Muhed. Terima kasih Bu Dewi. Jadi menurut pengamatan saya sebenarnya Bu Dewi sudah melakukan beberapa hal yang sudah baik terkait dengan prinsip ataupun kompetensi coaching. Jadi sudah dilaksanakan dengan baik, dengan alur Tirta, kemudian sudah memenuhi tahapan-tahapan yang sudah menjadi panduan dalam percakapan coaching. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, latihan, misalnya seperti yang Bu Dewi sampaikan, terkait dengan mendengarkan aktif tadi. Aktif di pelaksanaan tadi Bu Dewi hampir katanya tadi ke asumsi. Padahal yang saya paham Bu Dewi mau mengkonfirmasi kok. Iya, konfirmasi jawaban dari Kuci tadi. Iya. Jadi secara berulang-ulang Bu Dewi setiap Kuci menjawab itu ditegaskan ya. Cuma itu nanti kalau tidak cerdas itu menjadi sebuah asumsi. Artinya mengasumsikan seorang coach itu terhadap Kuci, itu saja nih. Tapi maksudnya saya paham bahwa Bu Dewi tadi mengkonfirmasi atau menegaskan saja jawaban atau tindakan-tindakan dari Kuci. Enggak apa Bu Dewi, nanti perlu latihan saja. Semua terus dari alur Tirtanya sudah dilaksanakan. Sekali lagi saya sampaikan sudah baik. Kemudian kalau boleh saya ingin tahu lagi atau saya ingin menyampaikan secara detail lagi tentang catatan ya, karena saya sudah mendapat gambaran proses coachingnya, catatan hasil
observasi saya. Nah, untuk bahan tindak lanjut, bahan untuk refleksi nanti begitu Bu Dewi ya. Siapa? Itu tadi sudah yang pertama sudah memahami, saya lihat prinsip coaching, kemitraan. Jadi tadi sudah dengan coachingnya sudah sejajar menjadi mitra, bukan atasan dan bawahan. Kemudian prosesnya kreatif, menggali ide-ide kreatif dari coaching dan tentunya memaksimalkan, memberdayakan terus coachingnya, apa potensinya. Kemudian yang kedua, Bu Dewi sebagai coach sudah memiliki keterampilan inti dari coaching itu. Artinya Bu Dewi tadi sudah hadir sepenuhnya yang pertama. Jadi kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, terus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, terkait dengan dua hal ini ya perlu dilatih nanti Bu Dewi ya. Siapa? Aktif, menghindari hal-hal yang ya tadi seperti memberikan asumsi, kemudian memberikan label, menjas atau apa itu yang perlu dihindari. Nanti latihan semakin banyak berlatih praktik coaching itu akan semakin baik. Alurnya bagus, semuanya bagus. Terakhir Bu Dewi, saya ingin mungkin nanti sebagai tindak lanjut masih ada keterampilan apa yang mau dikembangkan lagi untuk kedepannya oleh Bu Dewi, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi untuk melakukan pembahasan yang kalau toh itu nanti Bu Dewi inginkan yang mau dikembangkan lagi apa berdasarkan kegiatan coaching sekarang. Ya. Saya nanti akan berlatih lebih banyak lagi mendengarkan lagi ya Pak ya, tetap sama tadi agar saya lepas dari hal yang tadi saya sempat ragu itu. Kemudian nanti karena kunci dari mendengarkan ini kan nanti kemampuan bertanya terbuka dan berbobot itu nanti kan akan dapat saya capai juga Pak gitu. Jadi nanti kompetensi yang akan saya latih juga nanti kemampuan bertanya berbobot Pak, terutama yang bertanya reflektif Pak gitu. Ya, reflektif ya. Ya. Baik, Bu Dewi, insya Allah nanti kita bisa membahasnya kembali dan itu juga bagi kita perlu latihan semuanya. Semakin banyak berlatih karena itu sebuah keterampilan percakapan coaching dan itu ada panduan-panduannya. Tentunya kita menggunakan alur tirta, kemudian mengajukan pertanyaan atau mendengarkan aktif dengan teknik rasa seperti itu misalnya. Nah, itu kita ke depan akan melakukan diskusi bersama. Nanti saya akan banyak belajar bersama Bu Dewi beserta teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Dewi kegiatan. Sama-sama Pak Muher. Terima kasih sudah atas bimbingannya. Kita bersama kegiatan praktik coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf manakala tadi ada beberapa hal yang kurang dari saya sebagai supervisor pada kegiatan ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak Azhar, Pak Muhed. Pak Sama-sama. Rekaman diputus dulu Pak. Iya. Waktunya diingatkan ya, saya waktunya.